Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di episode ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang sudah lama jadi bahan pertanyaan banyak orang sehari-hari. Benarkah hidup kita sudah ditentukan Tuhan? Atau, dengan istilah yang sering disebut, predestinasi. Yuk, kita bongkar bersama berbagai pandangan utama dalam tradisi Kristen, mulai dari Lutheran, Calvinis, Katolik, hingga Ortodoks dan lihat apa maknanya buat hidup kita sekarang. Pertama-tama, apa sebenarnya predestinasi? Predestinasi adalah ajaran bahwa Allah sudah menentukan siapa yang akan diselamatkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Akar ajaran ini ditemukan dalam Alkitab, misalnya surat Paulus kepada jemaat di Efesus 1, 4-5 dan Roma 8, 29-30. Sejak abad keempat, tokoh seperti Augustinus telah memperdebatkan predestinasi. Ia menekankan, hanya anugerah Allah yang menyelamatkan. Dan manusia tidak dapat mengusahakan keselamatannya sendiri. Ajaran ini kemudian berkembang melalui pemikir-pemikir besar seperti Martin Luther dan John Calvin di masa Reformasi, serta mendapat tanggapan dari gereja Katolik dan Ortodoks. Menurut Lutheran, predestinasi adalah pemilihan Allah untuk keselamatan, bukan penentuan siapa yang binasa, manusia. Menurut Luther, sudah jatuh total dalam dosa dan tak bisa berbuat apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Lutheran menolak predestinasi ganda double predestination seperti yang ada dalam Calvinisme, karena bagi Lutheran, 1. Allah aktif memilih untuk menyelamatkan, 2. Tetapi, jika seseorang binasa, itu akibat penolakannya sendiri terhadap anugerah Allah, bukan karena ditakdirkan binasa oleh Allah. Salah satu ciri khas Lutheran adalah kepastian keselamatan assurance of salvation. Orang percaya diajak supaya yakin akan janji Allah, bukan hidup dalam ketakutan atau keraguan. Bagaimana dengan tradisi lain? Calvinis Reformat lebih menekankan double predestination. Allah memilih baik yang selamat maupun yang binasa, semuanya ditentukan oleh kedaulatan Allah. Kehendak bebas manusia tidak berperan dalam keselamatan. Sedangkan Katolik, 1. Memahami predestinasi sebagai sinergi. 2. Allah menentukan, tapi manusia wajib menanggapi rahmat lewat iman dan perbuatan baik. 3. Katolik menolak predestinasi ganda. Dalam Ortodoks, menekankan misteri keselamatan, sinergi antara rahmat dan kebebasan manusia. Allah tahu segalanya, tapi tidak memaksakan kehendaknya. Mengapa pertanyaan tentang predestinasi penting bagi kita? 1. Predestinasi menjawab kegelisahan tentang kepastian hidup, keadilan Allah, dan harapan masa depan. 2. Menghindari risiko salah paham. Jika predestinasi dipahami secara sempit, bisa menimbulkan fatalisme, semua sudah diatur. Dia dipasrah saja, sehingga membuat kita hidup dalam kecemasan jangan-jangan aku tidak dipilih. Lutheran menekankan agar umat tidak takut atau pasrah pada nasib, tapi tetap yakin pada janji Allah, sekaligus bertanggung jawab dalam iman. Calvinisme sering dikaitkan dengan etos kerja keras, sedangkan Katolik dan Ortodoks menekankan pentingnya perbuatan kasih dan tanggung jawab moral. Di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, banyak orang memahami predestinasi sebagai takdir mutlak fatalisme, padahal kekristenan mengajarkan manusia tetap punya tanggung jawab untuk menanggapi kasih Tuhan, bukan sekadar pasrah. Penting untuk memahami predestinasi secara sehat dan kontekstual sebagai sumber harapan, bukan sumber kecemasan. Jadi, benarkah hidup kita sudah ditentukan Tuhan? Jawabannya, Tuhan berdaulat, tapi kasih-Nya tidak meniadakan kebebasan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Predestinasi bukan alasan untuk menyerah, tetapi sumber kekuatan untuk hidup dalam iman dan kasih. Silakan tulis di kolom komentar, bagaimana menurut kamu? Apakah hidup kita sudah benar-benar ditentukan? Atau masih ada ruang untuk pilihan bebas manusia? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten mendalam lain seputar iman dan kehidupan.